Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Uli Akbari dengan NIM 2011175 dari kelas 6F PAI. Tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester saya, di mana pada mata kuliahan Al-Quran Hadis dan diampu oleh Ibu Syarifah. Nah, di sini terdapat 6 soal yang dimana setiap soalnya itu akan saya jabarkan jawabannya satu persatu. Soal yang pertama ialah mengenai kedudukan dan juga fungsi dari Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang dimana kedudukan Al-Quran ini ialah menjelaskan sebagai sumber hukum ajaran Islam yang memuat mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib mengetahui apa saja isi-isi dari dalam Al-Quran agar kita mengetahui hal-hal apa saja yang harus kita pelajari, hal-hal yang harus kita pelajari, hal-hal yang harus kita hindari agar kita terhindar dari perbuatan dosa. Terus yang kedua ialah mengenai fungsi dari Al-Quran. Jadi di sini ada 3 utama fungsi dari Al-Quran. Yang pertama ialah Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat muslim hingga akhir zaman. Nah, umat muslim di dunia ini harus diwajibkan untuk berpaku kepada Al-Quran agar tetap berada di jalan yang benar, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Terus yang kedua ialah Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Al-Quran, sebelum hadirnya Al-Quran ini kan telah hadir kitab-kitab yang seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Terus yang ketiga ialah Al-Quran ini sebagai sumber ajaran umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Soal yang kedua ialah mengenai penghimpunan dan juga pembukuan Al-Quran. Nah, penghimpunan Al-Quran ini dimulai pada masa Rasul. Pada masa Rasul, penghimpunan Al-Quran dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ialah dengan cara penghafalan dan juga yang kedua ialah dengan cara penulisan. Nah, dengan cara penghafalan, di mana Al-Quran itu sendiri dihafal oleh Rasul dan juga para sahabatnya. Jadi, para sahabat Rasul itu menghafal Al-Quran itu secara bertingkat. Ada juga beberapa para sahabat Rasul yang menghafal Al-Quran secara keseluruhan dan mereka disebut sebagai para qoro'ah. Cara yang kedua ialah melalui penulisan. Nah, jadi penulisan ini juga memiliki 2 cara, yang mana pertama ialah dari Nabi itu sendiri. Jadi setelah turunnya ayat Al-Quran, Nabi memerintahkan untuk segera menulis ayat Al-Quran dan menunjuk posisi pada ayat tersebut. Terus yang kedua atas inisiatif para sahabat Nabi. Jadi mereka menulis Al-Quran ini tanpa perintah Nabi, dan biasanya mereka ini menulis ayat Al-Quran di atas wadah yang memungkinkan, misalkan seperti pelepah kurma atau kulit-kulit pada hewan dan yang lainnya. Masuk pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana penghimpunan Al-Quran ini dilakukan secara berhati-hati dan jika ada sahabat yang ingin menyetorkan hafalannya, mereka harus disaksikan oleh 2 orang, dan Al-Quran tersebut disebut sebagai mushaf. Masuk pada zaman Utsman bin Affan, yang dimana pengukuhan Al-Quran pada Mushaf Utsman ini ditulis dengan ras penulisan yang kemudian dikenal sebagai ras Utsmani. Ras ini tidak memiliki tanda baca apalagi tanda harokat, namun masih bisa dibaca dikarenakan pada saat itu lisan orang Arab masih sangat fasih dalam pelafalannya. Nah, dalam perjalanan tahsin ras Utsmani dilakukan beberapa tahap. Yang pertama ialah penambahan titik, terus yang kedua penambahan harokat, ketiga ialah penggunaan khat yang diperindah, terus yang keempat penambahan nama surat, tanda akhir pada ayat, dan juga nomor pada ayat. Yang kelima ialah penambahan tanda-tanda wakaf.
Soal yang ketiga ialah mengenai kemukjizatan Al-Quran. Apa sih kemukjizatan Al-Quran itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa kemukjizatan Al-Quran adalah sisi atau aspek dari Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Al-Quran itu sendiri tidak dapat ditandingi oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hal ini karena Al-Quran merupakan kitab suci yang dijamin keautentikannya sampai akhir zaman. Soal yang selanjutnya ialah apa yang kalian ketahui tentang penafsiran Al-Quran menggunakan metode tahlili dan sebutkan ayat yang menggunakan metode tersebut. Nah, yang saya ketahui tentang metode tahlili ialah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut. Nah, mengenai ayat Al-Quran yang menggunakan metode tahlili, ialah misalkan kita mengambil dari tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj yang merupakan kitab tafsir yang disusun dengan metode tahlili. Dengan ciri yang khasnya ialah musafir memberikan tema dari beberapa kumpulan ayat dalam surah. Nah, kitab tafsir ini berjumlah 17 jilid yang sudah dapat dipastikan bahwa metode penafsirannya menggunakan metode tahlili. Salah satunya ialah surat Al-Fatihah yang ada di dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili. Yang pertama, surat Al-Fatihah ini ialah surat Makkiyah yang berjumlah 7 ayat. Terus yang kedua, mufasir mencantumkan ayat serta arti ayat dari surat Al-Fatihah tersebut. Yang ketiga, mufasir mencantumkan ragam qiraah yang berkaitan dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Fatihah. Pada lafaz Maliki, imam qiraahnya itu bacaan dari Asim, Al-Kisai, Ubay, Ibnu Mas'ud, dan juga Ibnu Abbas. Terus yang keempat, kandungan surat Al-Fatihah ialah Wahbah Al-Zuhaili yang menjelaskan bahwa surah Al-Fatihah mencakup pokok bahasan akidah, ibadah, iman, permohonan, pertolongan, dan juga permohonan agar dihindar dari orang yang menyimpang dari jalan Allah. Yang kelima ialah nama-nama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dinamakan juga dengan surah As-Sahlah, Alhamdu, Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Al-Masani, Al-Quran Al-Azim, Asyifah, Ar-Ruqyah, Al-Asas, dan juga Al-Wafiyah dan juga Al-Kafiyah. Yang keenam, keutamaan dari surah Al-Fatihah ini. Salah satu hadis mengungkapkan bahwa keutamaan surah Al-Fatihah yaitu dalam riwayat yang berbunyi, sungguh aku akan mengajarimu sebuah surah yang paling agung yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Sab'ul Masani dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Terus yang ketujuh, ialah penjelasan balaghah. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa lafaz Alhamdulillah merupakan susunan kalimah kabariyah. Namun jika dilihat secara makna menunjukkan kepada kalimat insaiyah. Pujian yang dimaksud pada lafaz tersebut yaitu pujian yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan ialah mufradat lughawiyah. Lafaz alhamdu menunjukkan kepada makna pujian yang dilakukan dengan penuh rasa suka dan juga kerelaan. Berbeda dengan kata asyukru yang merupakan ungkapan atas suatu imbalan atau karunia. Terus yang ke-10 ialah perbedaan pendapat dalam membunyikan amin. Menyembunyikan suara amin lebih utama dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Hal tersebut berkaitan dengan surah Al-A'raf ayat 55 agar berdoa dengan suara yang lembut. Adapun dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali dikatakan bahwa bacaan amin sebaiknya disuarakan pada salat yang mengencangkan suara dan dilirikkan pada salat yang melirikkan suara. Hal tersebutlah yang dicontohkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus tafsir dan penjelasannya ialah Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa segala aktivitas kegiatan yang hendak dilakukan harus diawali dengan basmalah. Basmalah ini merupakan permohonan kepada Allah agar dapat menolong dengan kebesaran namanya. Yang ke-12 ialah fikih kehidupan atau hukum-hukum. Surah Al-Fatihah membahas permasalahan relasi hamba dengan Khalik serta cara untuk mendekatkan diri kepadanya serta membahas petunjuk kepada manusia bahwa dalam berkehidupan harus mengikuti jalan yang lurus dan tidak menyimpang. Pertanyaan selanjutnya ialah berikan contoh hadis sahih dan berikan penjelasan mengenai status kesahihannya tersebut.
Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya saling bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya, serta di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan ilat. Salah satu hadis yang bisa dikatakan sahih misalnya dari hadis riwayat Al-Bukhari tentang Rasulullah membaca surat At-Tur saat sholat maghrib. Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut yang dimana artinya Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair, dari Muhammad bin Jubair bin Mat'am, dari bapaknya Jubair bin Mat'am yang berkata, saya mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur saat maghrib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, riwayat di sini dihukumi sahih oleh para ulama karena memenuhi kriteria sahih tersebut. Dilihat dari ketersambungan sanad, masing-masing perawi terbukti bertemu antara satu sama lain. Dilihat dari kualitas perawi, semuanya dhabit dan adil, serta tidak terdapat syadz dan juga ilat dalam sanad hadis. Pertanyaan selanjutnya ialah mengenai syarat-syarat dari kesahihan hadis jika dilihat dari segi matan. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa ada 5 syarat bahwa hadis tersebut bisa dibilang sahih dari segi matannya. Yang pertama yaitu hadis sahih adalah setiap perawi yang menerima hadis secara langsung tanpa putus. Artinya hadis yang dibunyikan berawal dari sanad sampai akhir Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perawinya adil. Perawi ini ialah orang yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Rawi adil artinya orang yang mendengar hadis tersebut beragama Islam, balik, berakal, tidak fasik, dan juga menjaga muru'ah atau kehormatannya. Terus yang ketiga ialah rawi dabit. Rawi dabit sendiri ialah perawi tersebut memiliki hafalan yang kuat, teliti, atau cermat dalam menulis. Yang keempat, selamat dari syadz. Di sini artinya ialah perawi tidak menyelisih rawi yang lebih kredibel darinya. Yang kelima ialah hadis tersebut bebas dari kecacatan. Baiklah, sekian dari video saya. Maaf jika banyak salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.